Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ditya Bahriandi dari jurusan Sistem Informasi UT Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas 3 saya untuk mata kuliah pemrograman berbasis desktop dengan kode mata kuliah MSIM 4301. Kita langsung saja lihat tugas yang diberikan. Pada tugas yang diberikan itu adalah studi kasus mengenai manajemen restoran, di mana program ini mencakup berbagai konsep pemrograman berbasis objek yang telah dipelajari. Petunjuk pengerjaan tugasnya yaitu buatlah kelas abstrak menu item dengan atribut nama string, harga double, dan kategori string. Di sini saya telah membuat program yang sesuai dengan tugas 3 ya. Untuk poin 1, saya telah membuat atribut nama, string, harga double, dan kategori string. Dan definisikan metode abstrak ketampilan menu yang akan digunakan untuk menampilkan informasi tentang item menu. Semua atribut yang telah saya buat, saya telah mendefinisikannya ke dalam tampil menu ya. Untuk poin kedua, buatlah 3 kelas turunan dari menu item yang terdiri dari makanan, minuman, dan diskon. Ini saya telah membuat kelas turunannya ya dari menu item, yaitu pertama kelas makanan, kelas minuman, dan kelas diskon. Di mana pada kelas makanan dan minuman harus memiliki atribut tambahan yang sesuai dengan jenisnya, misalnya jenis makanan atau jenis minuman. Di sini untuk kelas makanan sudah saya berikan tambahan atribut yaitu jenis makanan, dan pada minuman ada atribut jenis minuman ya. Dan implementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi khusus tentang makanan dan minuman. Di sini juga pada kelas makanan saya sudah mengimplementasikan tampil menu, dan untuk kelas minuman juga saya telah mengimplementasikan tampil menu ya. Untuk kelas diskon, memiliki atribut diskon double dan mengimplementasikan metode tampil menu. Kita cek di program yang saya buat ya. Ini untuk kelas diskon ya. Ini dalam bentuk double dan telah mengimplementasikan juga pada tampil menu. Untuk poin ketiga, buatlah sebuah kelas menu yang akan digunakan untuk mengelola sebuah array list untuk menyimpan semua item menu. Sini juga saya telah membuat kelas menu ya. Ini kelas menu dalam bentuk array list yang digunakan untuk menyimpan semua item menu ya. Poin keempat, buatlah kelas pesanan yang digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan ya. Di sini saya juga telah membuat kelas pesanan yang juga digunakan untuk menyimpan pesanan pelanggan ya. Ya. Selanjutnya, implementasikan konsep inheritance ya. Konsep ini sudah saya implementasikan pada menu abstrak kelas menu item ya, di mana ini merupakan turunan yang digunakan pada kelas makanan, kelas minuman, dan kelas diskon. Implementasikan konsep enkapsulasi. Konsep enkapsulasi sudah saya implementasikan pada kelas diskon ya, di mana saya sudah mengset diskonnya dan jenis. Kemudian di sini ada untuk getternya ya, get diskon dan get jenis. Untuk poin ke-7, 8, 9, saya akan coba langsung saja running aplikasinya ya, karena bisa dijelaskan pada saat aplikasi di running ya. Kita coba running. Kita langsung ke poin ke-8 dulu ya. Poin ke-8 itu program harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan item baru ke menu makanan, minuman, atau diskon. Di sini sudah ada menunya ya, tambah item baru. Menu menampilkan menu restoran. Ini juga sudah ada tampilkan menu. Menerima pesanan dari pelanggan dan mencatatnya. Di sini ada buat pesanan. Untuk menerima pesanan dan mencatatnya nanti kita coba simulasikan. Untuk menghitung total biaya juga nanti akan disimulasikan. Menampilkan seluruh pesanan pelanggan juga akan kita simulasikan, dan keluar dari program akan kita simulasikan ya. Kita coba pertama untuk menambahkan item menu ya. Pada item menu terdiri dari makanan, minuman, dan diskon. Ini sesuai dengan permintaan dari tugas ya. Terdiri dari makanan, minuman, dan diskon ya. Pertama kita pilih makanan dulu. Di sini saya akan menguji pengecualian ya, exception ya. Coba langsung saya kosongkan saja. Di sini ada informasi bahwa nama tidak boleh kosong ya.
kita bikin nama yang ini saya akan coba kosongkan, dan di sini juga ada pengecualian ya, exception lagi. Coba saya ketikkan huruf nama, untuk batasan lagi ya, saya masukkan minta 15.000, jenisnya ini aja, sudah kita bikin register yang bakar, ini nanti berhasil ditambahkan dan nomor sudah yes. Oke, kita lanjut lagi ke tambah item menu, kita masukkan minuman ya, kita coba kosongkan nama, nama tidak boleh kosong, kita masukkan S ya, kita kosongkan, dia tidak mau melanjutkan, kita masukkan tambah menu, kita minumannya ya, yang berhasil ditambahkan, kita sudah menambahkan dulu ya, ayam bakar dan es teh. Coba kita langsung masuk ke tampilkan menu. Ini menunya sudah kita tahu, kita sudah ayam bakar, sudah 15.000, dan es teh harga 5.000. Ini sudah memenuhi poin ke-8 yang kedua yang menampilkan menu restoran. Kita coba untuk menambahkan promo, kembali lagi ke item menu, kita pilih diskon ya. Kita pilih masukkan diskonnya pada ayam nomor 1, kita coba diskonnya 1000%. Dan di sini ada pembatasan bahwa harus 5 sampai 100% ya. Kita masukkan 10%, dan kita coba lihat tampilkan lagi kembali. Di sini ada tambahan menu diskon ya 10% pada ayam bakar. Selanjutnya kita coba lanjut buat pesanan ya, 3. Di sini akan diminta masukkan yang dipesan. Contoh kita coba masukkan ayam ya, dan jumlah 3. Kemudian saya ingin memesan es dengan jumlah 1, dan kita masukkan selesai. Maka akan tampil daftar pesan sementara, yaitu ayam bakar 3 dan ada promonya 10%. Jadi ayam bakar 45.000, promo 10% dikurang 4.500, dan ada es teh 1 harga 5.000, dan sini ada konfirmasi untuk mencetak struk ya. Kita coba cetak struk, dan inilah struk yang dibuat. Dapat ID struk dengan nomor 2, tanggal pembuatan, tanggal pemesanan, dan ada jamnya. Ada item ayam bakar sebanyak 3 piece, 3.3 piece, harganya 15.000, jadi totalnya 45.000. Promo ayam bakar 10%, sehingga mendapatkan potongan harga 4.500, dan ST 1 total harga 5.000, sehingga 45 ditambah 5.000, 50.000 dikurang 4.500, jadinya total 45.500. Terdapat pajak 10%, 4.550, dan biaya pelayanan sebesar 15.000 ya, sehingga total bayarnya sebesar 65.050 rupiah. Dengan adanya tampilan struk pesanan ini, maka fungsi dari program ini untuk menerima pesanan dari pelanggan dan mencatatnya, menghitung total biaya pesanan dengan mempertimbangkan diskon yang mungkin diterapkan, menampilkan struk pesanan pelanggan sudah dipenuhi ya. Selanjutnya kita ke poin implementasi ya, poin nomor 9. Implementasikan operasi input-output untuk operasi file untuk menyimpan dan memuat daftar menu dari sebuah file text, dan juga menyimpan struk pesanan pelanggan dan memuat dari file text. Oke, di sini sudah ada notifikasi ya, pertama bahwa struk pesanan tercetak dengan ID 2 dan disimpan di struk txt. Ini sudah memenuhi tugas untuk menyimpan pesanan pelanggan ya pada poin 9. Coba kita cek struknya apakah benar-benar tersimpan pada menu 4. Tampilkan struk pesanan. Ini tadi ID-nya 2 ya. Kita coba cek bagian 4. Maka dia akan minta masukkan ID struk yang ingin ditampilkan. Kita tahu tadi ID-nya 2. Kita coba tampilkan dulu 5 atau 3 aja. Kan dia akan menampilkan struk ID 3 tidak ditemukan. Kita coba tampilkan 2 ya. Kita coba konfirmasi dulu dan masukkan kedua. Ini struk pesanan yang telah disimpan dengan total belanjanya tadi sama 65.050. Ya. Kita yang bakar 3 dan ST-nya 1 di atas kan ya, yang bakar 3 dan ST-nya 1, 65.050 ya. Oke. Ini
syarat untuk memuat dari file teks ya, untuk penyimpanan surat pesanan ya. Selanjutnya kita untuk mengecek, menyimpan dan memuat daftar menu dari sebuah file teks ya. Kita coba tampilkan menu dulu. Pada menu yang telah kita simpan itu ada ayam bakar 15.000 dengan promo 10% dan ST harga 5.000 ya. Kita keluar dulu dari aplikasi ya. Coba tunjuk. Kita berhasil keluar dari aplikasi ya. Ini memenuhi syarat untuk poin 8 ya. Keluar dari program. Dan kita jalankan lagi program. Kita tahu tadi ada menu namanya ayam bakar dengan harga 15.000 dan promo 10% dan juga ST dengan harga 5.000. Pada saat program ini dijalankan, maka pertama kali dia akan melakukan loading dari file menu txt untuk menampilkan menu tersimpan. Karena tadi kita tidak menyimpan menu dengan memilih menu simpan menu ke file, maka coba kita tampilkan ya menunya. Menunya kosong karena kita tidak simpan. Coba kita bikin menu lagi, baru kita tambahkan lagi tanpa makanan. Kita bikin sekarang CFX harga 24.000 dan ini jenisnya goreng ya. Belum berhasil ditambahkan, kita coba tambah lagi nama, kita pilih terus dengan harga sebenarnya jenisnya alpukat. Oke, menu berhasil ditambahkan ya. Kita tambahkan diskon ya. Ya, tambahkan ini sudah disimpan ya. Bebek goreng 25.000 dan jus alpukat 10.000 ya. Kita tambahkan diskon pada jus ya. Diskonnya 5%. Oke, kita coba tampilkan dulu menunya. Kita telah membuat daftar menu bebek goreng 25.000 dan jus alpukat 10.000 dengan promo 5% ya. Sekarang kita simpan dulu menu ini ke dalam file. Kita pilih nomor 5. Menu berhasil disimpan ke file teks. Kita coba keluar dari aplikasi. Sebelumnya kita tidak menyimpan file ya, maka waktu kita melakukan running kembali aplikasi, menunya tidak tampil. Nah, ini sekarang tadi sebelum kita keluar dari aplikasi, kita telah menyimpan ya, menyimpan filenya ya. Kita tahu tadi ada menu namanya bebek goreng 25.000 dan jus alpukat 10.000 dengan diskon 5% ya. Kita coba running kembali aplikasinya. Dan kita coba tampilkan. Dan di sini juga ada notif menu berhasil dimuat dari file menu txt ya. Sama seperti yang tadi. Tapi bedanya tadi kosong belum kita simpan dan ini sudah kita simpan. Coba tampilkan. Dan menu tersimpan. Ada bebek goreng 25.000 dan jus alpukat 10.000 dengan promo 5%. Ini telah memenuhi poin nomor 9 ya untuk implementasi operasi input output, operasi file untuk menyimpan dan memuat daftar menu dari sebuah file teks. Ya. Di sini juga saya telah membuat fungsi tambahan itu untuk menghapus data ya. Coba cek. Ini ada hapus dulu, hapus diskon dan hapus stop ya. Kita coba pilih hapus dulu ya. Kita pilih berdasarkan ID ya. Kita tahu tadi ada struk 1 dengan ID 1 dan ID 2 ya. Coba kita hapus ID 2. Konfirmasi. Kita kembali ke menu utama dan kita coba apakah masih ada struk pesanan dengan ID 2. Kita coba ID 2. Benar, dengan ID 2 tidak ada. Coba kita cek yang ID 1. Struk ID 1-nya ada ya, tersimpannya. Kita coba hapus lagi data. Kita hapus diskon ya. Kita tahu tadi pada diskon alpukat ada diskon 5% ya. Kita hapus diskon berdasarkan nomor menu ya. Ini 5% ya. Kita pilih nomor 2. Konfirmasi kembali. Dan diskon pada jus berhasil dihapus. Kita coba
tampilkan menu utama dulu. Kita coba tampilkan menunya apakah benar-benar terhapus. Dan ya, promonya sudah terhapus. Kemudian kita hapus data lagi dan kita coba hapus menu. Lalu kita coba hapus berdasarkan nomor ya. Kita hapus dus, misal dus. Kita kembali lagi ke menu utama dan kita cek apakah dus masih ada dan dusnya sudah terhapus ya. Kita simpan dulu ke dalam file. Ini kita keluar dan coba kita running kembali. Kita tampilkan menunya dan menunya tinggal detik yang dari kemarin. Demikianlah hasil dari implementasi saya pada tugas 3 yang diberikan. Mohon maaf atas penjelasan yang kurang dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.